Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pengantar manajemen risiko akan mempresentasikan untuk chapter 20 mengenai kapital adekuasi. Di mana di sini kami diampu oleh Bapak Profesor Dr. Sparta, SEAK MECA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 3 terdiri dari Saya Yanita Arisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2000. Saya Wahyu Trinurhayati dengan NIM 2019-12-11-030. saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Untuk yang pertama, pengantar pada bab 7-17 membahas terkait area utama dari exposure risiko yang dihadapi oleh manajer FI. Risiko ini dapat berasal dari aktivitas on dan off balance sheet atau OBS dan dapat berasal dari domestik atau internasional. Untuk memastikan kelangsungan hidup seorang manajer lembaga keuangan, perlu melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan, yaitu melindungi dari risiko yang cukup besar untuk menyebabkan lembaga gagal. Regulator prihatin dengan tingkat modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan karena peran khusus FI dalam masyarakat. Nah, kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak parah pada ekonomi lokal dan atau nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas tersebut membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini mengarah pada fungsi modal yang pertama, yaitu untuk menyerap kerugian tak terduga dengan margin yang cukup untuk menginspirasi kepercayaan dan memungkinkan FI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Selain itu, modal melindungi pemegang kewajiban non-equity, terutama yang tidak diasuransikan oleh penjamin eksternal seperti FDIC dari kerugian. Ini mengarah pada fungsi kedua modal, yaitu yang kedua untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan dalam hal kepailitan dan likuidasi. Ketika FI gagal, regulator seperti FDIC harus turun tangan untuk melindungi penuntut yang diasuransikan. Modal lembaga keuangan yang memberikan perlindungan terhadap dana asuransi dan pada akhirnya wajib pajak yang menanggung biaya kebangkrutan dana asuransi. Ini mengarah pada fungsi yang ketiga, yaitu melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan wajib pajak. Selama krisis keuangan di FDIC mengalami kerugian yang sejauh saldo dana negatif. Akibatnya FDIC mengenakan biaya penilaian khusus pada lembaga keuangan yang diasuransikan dan mengharuskan mereka untuk membayar di muka premi asuransi simpanan senilai 13 kuartal. Dengan menahan modal dan mengurangi risiko kebangkrutan, lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih FI. Jadi keempat fungsi modal yang keempat adalah sebagai berikut. Melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi.
Terakhir, seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi lembaga keuangan, secara khusus tunduk pada kendala peraturan. FI memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Jadi faktor-faktor tradisional yang mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan bisnis, misalnya pengurangan pajak atas bunga utang atau biaya pribadi dari kegagalan atau kebangkrutan, juga mempengaruhi keputusan modal FI, yang dimana hal ini mengarah pada fungsi modal yang kelima, yaitu untuk mendanai cabang dari investasi real lainnya yang diperlukan untuk menyediakan jasa keuangan. Next. Selanjutnya masuk ke dalam modal dan resiko kebangkitan. Yang pertama kita bahas terkait modal. Untuk melihat bagaimana modal melindungi lembaga keuangan dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal lebih tepatnya. Masalahnya adalah ada banyak definisi tentang modal. Definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dari definisi seorang akuntan yang pada gilirannya mungkin berbeda. Dari definisi yang digunakan oleh regulator, secara khusus definisi ekonom tentang modal FI atau saham ekuitas pemilik di FI adalah perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut kekayaan bersih dari sebuah FI. Kekayaan bersih sendiri merupakan ukuran modal FI yang sama dengan selisih antara nilai pasar asetnya dan nilai pasar kewajibannya. Sementara ini adalah ekonomis makna modal regulator telah menemukan perlu untuk mengadopsi definisi modal yang berangkat dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan benar-benar konsep akuntansi nilai pasar. Dengan pengecualian industri perbankan investasi, modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada sejarah atau nilai buku konsep akuntansi. Nilai buku sendiri merupakan dasar biaya historis untuk nilai aset dan kewajiban. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat penyekat terhadap jenis risiko utama, yaitu risiko kredit. Kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal, karena itu benar-benar dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari FI. Nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Sudah diperiksa juga beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator FI terus mengandalkan konsep nilai buku sehubungan dengan masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Next. Selanjutnya, kita membahas terkait nilai pasar modal. Untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekuitas ekonomi melindungi lembaga keuangan dari risiko, pertimbangkan contoh berikut. Panel A dari tabel 21 menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban FI dinilai dalam nilai pasar. Istilah dengan harga saat ini di dasar mark to market. Nilai pasar atau mark to market dasar merupakan kemungkinan keseimbangan nilai lembar untuk mencerminkan arus daripada harga historis. Nah, pada basis mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas FI adalah $10 juta yang merupakan selisih antara nilai membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan
pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Next. Nah, di sini ada tabel 21, di mana pada tabel ini lembaga keuangan memiliki 20 juta dolar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Misalkan, karena resesi, sejumlah peminjam ini mengalami masalah arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan pada pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh FI di bawah 20.000 dolar. Misalkan pinjaman benar-benar bernilai hanya 8 dolar, harga yang akan diterima FI jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti nilai pasar dari portofolio pinjaman telah turun dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Ini dapat dilihat pada panel B. Nah, kerugian ini membuat FI pilot. Nilai pasar asetnya sebesar 88 dolar kurang dari nilai kewajibannya, yaitu 90 dolar. Saham kekayaan bersih pemilik tentu sepenuhnya telah dihapus, dikurangi dari 10 dolar menjadi minus 2 dolar, membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya, pemegang kewajiban terluka tetapi hanya sedikit. Secara khusus 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapus, pemegang kewajiban mulai kehilangan. Dalam contoh ini, nilai ekonomi dari klaim mereka pada FI telah turun dari 90 dolar menjadi 88 dolar atau kerugian 2 dolar. Contoh ini sangat jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari risiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih FI relatif terhadap ukuran asetnya, semakin banyak perlindungan kebangkrutan atau asuransi bagi pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC. Inilah sebabnya mengapa regulator fokus pada persyaratan modal seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai exposure resiko kebangkrutan lembaga keuangan dan dalam menetapkan premi asuransi simpanan berbasis resiko. Next. Selanjutnya nilai buku modal. Kami membandingkan nilai pasar kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan dibahas di bagian selanjutnya, modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator FI. Pada tabel 22 kami menggunakan neraca awal yang sama yang kami gunakan pada tabel 21. Tetapi mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai pada nilai buku historisnya, di mana artinya mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman dibuat, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan. Yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu, kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Next.
Tadi pada tabel 21 di panel B bahwa revaluasi arus kas mengarah ke penyesuaian langsung ke bawah dari nilai pasar portofolio pinjaman dari 20 menjadi $8, sehingga kerugian nilai pasarnya $12. Sebaliknya di bawah metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, lembaga keuangan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka, dan dengan demikian pada dampak kerugian tersebut pada modal. Neraca nilai pasar tercermin dalam panel B dari tabel 21 dan neraca nilai buku tercermin nanti pada tabel 22. Next. Selanjutnya kita bahas terkait perbedaan antara pasar dan nilai buku ekuitas. Pada contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar dari neraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian posisi solvabilitas FI atau guncangan resiko kredit dan resiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai aset. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku karena jika terjadi kebangkrutan, nilai likuiditas pasar menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar berbagai penggugat selama modal pemilik atau saham ekuitas memadai atau cukup besar. Pemegang kewajiban dilindungi dari risiko kebangkrutan. Artinya, jika FI ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim pemegang kewajiban tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan analis telah menganjurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan nilai pasar aturan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan menurut pernyataan FASB nomor 115 yang efektif pada tahun 1993 secara teknis mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual untuk ditandai ke pasar. Sebagai perbandingan, tidak ada persyaratan mark to market yang serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FAS 157 mulai berlaku yang mengamanatkan bahwa aset diukur pada nilai wajar. Untuk DI, ini berarti surat berharga dan pinjaman yang disimpan di neraca harus nilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh instrumen serupa di pasar. Next. Selanjutnya akan dibahas terkait argumen menentang akuntansi nilai pasar. Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau MV adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan barang bekas dengan sejumlah besar aset yang tidak diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Lalu untuk argumen yang kedua terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan FI. Dan dengan demikian kekayaan bersih. Karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi FI. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pelaporan keuntungan dan kerugian modal yang belum direalisasi adalah distorsi jika FI benar-benar berencana untuk menahan aset ini hingga jatuh tempo. Secara khusus, keputusan FASB memungkinkan DI untuk menghindari kerugian pasar dengan menyatakan bahwa mereka berniat untuk menahan aset untuk jangka panjang. Argumen tandingannya adalah bahwa lembaga keuangan semakin memperdagangkan, menjual, dan mengamankan aset daripada menahannya hingga jatuh tempo. Lalu argumen yang ketiga terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa lembaga keuangan kurang bersedia menerima exposure aset jangka panjang
seperti pinjaman hipotek dan pinjaman K dan I. Jika aset ini harus terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku bunga. Misalnya, aset jangka panjang lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset jangka pendek. Kekhawatirannya adalah bahwa penghitungan nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, dan bahkan dapat mengakibatkan krisis kredit yang besar. Dari 3 argumen yang menentang akuntansi nilai pasar, yang satu ini mungkin yang paling persuasif bagi regulator yang peduli dengan keuangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya terkait kecukupan modal pada industri perbankan umum dan thrift. FDICIA tahun 1991 mengharuskan bank dan barang bekas mengadopsi persyaratan modal berbasis resiko. Konsisten dengan tindakan ini, regulator di IIAS secara resmi setuju dengan negara-negara anggota Bank for International Settlements atau BIS lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis resiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. BIS secara bertahap dan sepenuhnya menerapkan rasio modal berbasis resiko ini pada tanggal 1 Januari 1993. Di bawah apa yang dikenal sebagai dasar atau BES atau persetujuan Perjanjian Basel tahun 1993 secara eksplisit memasukkan risiko kredit yang berbeda dari aset ke dalam langkah-langkah kecukupan modal. Ini diikuti dengan revisi pada tahun 1998 di mana risiko pasar dimasukkan ke dalam modal berbasis risiko dalam bentuk tambahan rasio 8% untuk exposure risiko kredit. Pada tahun 2001, BIS mengeluarkan dokumen konsultasi The New Basel Capital Accord yang mengusulkan penggabungan risiko operasional ke dalam persyaratan modal dan memperbarui penilaian risiko kredit dalam perjanjian 1993. Next. Nah, di sini dapat dilihat perjanjian Basel atau kesepakatan yang memiliki tiga pilar. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Yenita. Terima kasih. Terima kasih Ocha atas pembahasannya. Selanjutnya kita fokus kepada Basel III, di mana Basel III ini berlaku untuk semua bank yang berada di Amerika Serikat. Nah, bank anggota dan non-anggota negara bagian, asosiasi tabungan negara bagian dan federal, serikat kredit negara bagian dan federal, lalu semua perusahaan induk di Bank Amerika Serikat, kecuali yang memiliki total aset konsolidasi kurang dari 50 juta USD. Nah, semua perusahaan induk asosiasi tabungan di Amerika Serikat ini menggunakan pendekatan lanjutan atau IRB yang dapat digunakan oleh institusi dengan aset konsolidasi 250 juta USD, 250 miliar USD, atau dengan eksposur asing terkonsolidasi di neraca sebesar 10 miliar USD atau lebih, sekitar 20 organisasi perbankan terbesar di Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan lanjutan ini. Nah, semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung suatu kecukupan modal. Nah, berdasarkan Basel III ini, lembaga penyimpanan itu harus menghitung dan memantau empat rasio modal ekuitas umum, yaitu Tier 1 risiko modal berbasis resiko, Tier 1 rasio modal berbasis resiko, total rasio modal berbasis risiko, dan rasio leverage Tier 1. Nah, perhitungan dari langkah-langkah kecukupan modal ini itu perhitungannya bisa dibilang cukup kompleks. Inovasi utama mereka itu untuk membedakan antara risiko kredit aset yang berbeda di neraca dan untuk mengidentifikasi suatu risiko kredit
yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko di dalam rasio kecukupan modalnya. Nah, dengan cara yang sangat bisa dibilang rumit ini, rasio modal ini menandai posisi pasar di dalam dan di luar neraca untuk mencerminkan suatu resiko kreditnya. Nah, selanjutnya biaya modal tambahan itu harus diadakan terhadap resiko pasar dan resiko operasional. Nah, agar dapat dikapitalisasi secara memadai, DI ini harus memiliki rasio minimum ekuitas biasa modal tier 1 terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sebesar 4,5% dari modal tiernya terhadap aset yang akan disesuaikan dengan risiko kredit yang mencakup 6% dari total modal aset terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit berada di angka 8% dan rasio leverage tingkat satunya itu sebesar 4%. Lalu selain penggunaannya di dalam mendefinisikan DI yang dikapitalisasi secara memadai, rasio modal ini juga menentukan kapitalisasi yang baik, kapitalisasi yang rendah, kapitalisasi yang signifikan, dan kapitalisasi yang sangat rendah sebagai bagian dari suatu program tindakan korektif yang cepat di bawah FD-SIA. Nah, 5 zona ini telah ditentukan di dalam tabel 20 strip 3 ini, di mana di sini terdapat 5 zona yang menilai kecukupan modal dan tindakan yang dimandatkan untuk diambil oleh suatu regulator dalam memutuskan kebijakan yang nantinya akan mereka ambil. Nah, sejak tanggal 18 Desember 1992 di bawah Undang-Undang FD-SIA ini, regulator itu harus mengambil tindakan khusus, yaitu tindakan korektif yang disegerakan ketika DI berada di luar kategori dari zona 1 agar dapat dikapitalisasi dengan baik. Nah, 5 zona ini ada well kapitalisasi, ada adequately kapitalisasi, ada under kapitalis, ada signifikan, dan critically. Selanjutnya masuk ke dalam rumus dari Common Equity Tier 1, risk base-nya. Di sini sejak berlakunya FD-SIA ini, di tahun 1991 terdapat kecukupan modal DI yang dinilai sesuai dengan perhitungan rasio modalnya yang ditetapkan dari masing-masing 5 zona target yang tercantum di tabel 20 strip 3 tadi. Nah, berdasarkan Basel 3-nya tersebut, rasio permodalan yang digunakannya itu yaitu ada Common Equity Tier 1 risk base capital ratio, di mana perhitungannya itu Common Equity Tier 1 kapital dibagi dengan credit risk adjust asset. Lalu perhitungan untuk tier 1-nya itu kapital dari tier 1 ditambah dengan adisional tier 1 dan dibagi dengan credit risk. Lalu nantinya akan mendapatkan total risk based capital ratio yang didapat dari total kapital dari tier 1 dan tier 2 itu dibagi dengan credit risk. Dan untuk menghitung leverage ratio dari tier 1 itu, rumusnya itu kapital dari tier 1 dibagi dengan total exposure.
selanjutnya di tabel 20 strip 4 ini merangkum tindakan pengaturan. Nah, yang paling pentingnya itu penerima itu harus ditunjuk ketika suatu ekuitas itu yang memiliki wujud seperti saham preferen yang abadi terhadap rasio total aset yang nantinya akan turun menjadi 2% atau kurang dari 2%. Nah, artinya kurator wajib untuk menurunkan nilai buku menjadi 0%. Nah, di antara 1994 dan Juni di tahun 2008, kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan itu diklasifikasi sebagai perusahaan yang diklasifikasi kekurangan modal. Nah, ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal keempatnya. Nah, dari tabel 20 strip 4 ini kita bisa melihat di mana di 5 zona tersebut terdapat mandatori yang mengatur dari masing-masing zonanya. Lalu ada gagasan di balik serangkaian tindakan wajib dan diskresionari yang diambil oleh suatu regulator untuk setiap zona dari kecukupan modal, yaitu untuk menegakkan suatu persyaratan modal minimum serta untuk membatasi kemampuan suatu regulator untuk menunjukkan suatu kesabaran terhadap DI dengan kapitalisasi terburuk. Nah, analis itu menyalahkan kesabaran dan kebijaksanaan dari regulator untuk ukuran kerugian dan tanggung jawab oleh pembayaran pajak karena runtuhnya penghematan yang meluas dari Federal dan Loan Insurance Corporation di tahun 1980-an serta adanya kebangkrutan dari teknis FDC di tahun 1991. Nah, berbeda dengan kesabaran yang terlihat di tahun 1980-an, di situ regulator itu bertindak dengan cepat untuk memastikan DI itu memiliki modal yang cukup untuk mencegah suatu kerugian atau mencegah suatu krisis keuangan di tahun 2008 sampai 2009. Nah, pada akhir Februari 2009 itu di masa pemerintahannya Obama, dia itu mengumumkan bahwa mereka itu akan melakukan stress test terhadap 19 negara terbesar di Amerika Serikat. Nah, lembaga keuangan yang akan mengukur kemampuannya itu untuk menahan tindakan atau krisis ekonomi yang berkepanjangan. Serta di situ juga terdapat stress test tentang peningkatan suatu pengangguran di atas 10% dan tes stres ini lebih berfokus pada leverage dan modal berwujud daripada modal berbasis resiko. Nah, hasil tes tersebut telah dilaporkan di tabel 20 strip 5 ini yang menunjukkan bahwa 10 dari 19 lembaga keuangan itu perlu mengumpulkan 74,6 miliar dari total asetnya. Nah, di dalam waktu 1 bulan dari hasil 7 Mei 2009 ini, lembaga keuangan itu telah mengumpulkan modal sebesar 109,45 miliar USD. Nah, hasil tersebut menyatakan bahwa stress test ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen dari Wall Street 2010, nah bank-bank terbesar itu akan tunduk pada hasil tes stres tahunannya tersebut.
Ya, dengan kata lain, yang disebut dengan analisis dan tinjauan dari modal komprehensif. Nah, tinjauan tahunan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap bank itu akan dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari stress test ini berkisar dari ringan hingga bencana dengan yang paling ekstrim, termasuk resesi yang dapat berkepanjangan, di mana adanya tingkat pengangguran yang meningkat dan melonjak lebih dari 10%. Selanjutnya masuk ke dalam modal, di mana di dalam pengukuran kecukupan modal suatu lembaga keuangan ini, modal itu merupakan suatu standar yang digunakan untuk mengukur setiap risiko tersebut. Nah, berdasarkan Basel III, modal lembaga keuangan itu dibagi menjadi ekuitas umum tier 1, CIT 1 atau tambahan tier 1, modal tingkat 1, dan tier 2. CIT TI 1 adalah modal utama atau modal inti dari DI. Nah, modal inti adalah modal utama ditambah dengan unsur modal tambahan. Modal pelengkap adalah modal tambahan. Lalu total modal yang dimiliki DI ini didefinisikan sebagai jumlah modal tier 1 dan tier 2. Nah, untuk modal tier tingkatan 1 atau tier 1 ini ekuitas umum atau modal tingkat 1 yang terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan suatu konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. Nah, modal CIT 1 ini terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Nah, tetapi pada dasarnya itu ini termaksud nilai buku suatu ekuitas biasa yang ditambah dengan suatu kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan pada anak perusahaan yang dikurangi dengan goodwill-nya. Nah, goodwill sendiri merupakan item akuntansi yang mencerminkan jumlah DI untuk membayar di atas nilai pasar ketika perusahaan itu membeli atau mengakuisisi anak perusahaannya. Nah, modal tier 1 merupakan jumlah dari modal CIT 1 dan tambahan modal tier 1. Nah, termaksud dalam tambahan modal tier 1 itu merupakan opsi yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Nah, ini itu terdiri dari suatu instrumen, misalnya itu saham preferen perpetual yang bersifat non-kumulatif. Lalu instrumen ini juga dapat ditarik oleh penerbit setiap 5 tahun sekali. Lalu yang terakhir itu modal tier tingkat 2 atau tier 2, di mana modal tier 2 ini beragam sumber daya modal sekunder seperti ekuitas. Nah, ini termaksud cadangan kerugian pinjaman DI yang ditambahkan dari berbagai instrumen utang konversi dan subordinasi dengan batasan yang maksimum. Nah, di dalam tabel 20 strip 6 ini terdapat ringkasan tentang pengertian modal yang memenuhi syarat bagi lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tier 1 atau common equity tier 1 itu saham biasa yang diterbitkan oleh bank dan kelebihan saham yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai saham biasa untuk tujuan pengaturan. Lalu pendapatannya itu nantinya akan disimpan atau akan menghasilkan return earning, dan akumulasi pendapatan komprehensif lain dan cadangan itu diungkapkan.
Lalu saham biasa yang diterbitkan oleh si anak perusahaannya ini akan dikonsolidasi dan dimiliki oleh pihak ketiga. Untuk additional tier 1 kapital itu merupakan instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau intensif yang ditentukan untuk ditembus, tetapi dapat ditarik kembali oleh penerbit setiap 5 tahun. Nah, lalu saham preferen ini contohnya itu, lalu tambahan modal tingkat 1 ini contohnya itu seperti saham preferen, perpetual yang bersifat non-kumulatif dan surplus. Untuk tier 2, kapital tier 2 ini yaitu instrumen subordinasi kepada deposan atau kreditur umum bank, lalu nantinya akan menimbulkan hutang subordinasi dan dari saham preferen. Lalu jumlah kepemilikannya itu minoritas. Nah, selanjutnya masuk ke dalam resiko kredit, yaitu aset yang disesuaikan. Nah, di bawah aturan kecukupan modal Basel III ini, aset yang disesuaikan dengan resiko itu mewakili penyebut rasio modal berbasis resiko. Nah, dua komponen ini disesuaikan dengan resiko kredit suatu perusahaannya tersebut. Yang pertama itu ada aset di neraca yang disesuaikan dengan resiko kredit. Yang kedua, aset di luar neraca yang disesuaikan dengan resiko kreditnya. Lalu, untuk menghitung rasio modal berbasis resiko, yang pertama itu akan dijelaskan tentang resiko kredit. Aset neraca yang disesuaikan berdasarkan Basel III. Nah, kritik utama dari perjanjian Basel tersebut adalah bahwa bobot resiko individu itu tergantung pada suatu kategori dari pinjamannya. Misalkannya itu di bawah Basel I itu semua pinjaman negara itu memiliki bobot resiko 100% terlepas dari resiko kredit negara pinjamannya. Nah, lalu dalam standar Basel II dan Basel III, pendekatannya itu menyelaraskan suatu persyaratan modal peraturan yang lebih dekat dengan elemen dari resiko DI dengan memperkenalkan yang namanya itu diferensiasi yang lebih luas dari bobot resiko kreditnya. Nah, nantinya pendekatan standar Basel III ini akan mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan total aset tertimbang untuk yang akan menurunkan resiko daripada Basel II, yang akan memberikan pengukuran yang lebih besar atas agunan keuangan dan mengizinkan lebih banyak penjamin yang memenuhi syaratnya. Dengan demikian, dibandingkan dengan Basel I dan II berdasarkan rencana modal berbasis resiko ini, Basel III ini di setiap DI akan menetapkan suatu asetnya ke dalam salah satu dari beberapa kategori exposure resiko kredit. Nah, di tabel 20 strip 7 ini mencantumkan suatu kategori dan aset utama di dalam kategori. Fitur utama dari sini adalah bahwa aset tunai atau uang tunai, uang kertas Amerika Serikat, wesel, dan obligasi dari semua yang memiliki jatuh tempo dan sekuritas berbasis hipotek itu, semuanya itu berbasis resiko 0. Nah, yaitu masuk ke dalam kategori 1, di mana di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung agen Amerika Serikat seperti obligasi umum yang diterbitkan lalu sekuritas yang didukung oleh hipotek. Lalu di kelas 50% di sini merupakan pinjaman hipotek dan obligasi atau pendapatan. Sedangkan di kategori 9 di dalam presentasi yang terberat yaitu memiliki exposure sekuritas. Lalu di sini ada
contoh perhitungan dari neraca resiko kredit aset yang disesuaikan di bawah Basel 3, di mana di sini bisa kita perhatikan di tabel 20 strip 8 dikategorikan menurut bobot resiko Basel 3. Berdasarkan Basel 3 ini, nilai yang disesuaikan dengan resiko kredit dari aset neracanya itu, aset neraca yang disesuaikan dengan resiko kreditnya itu 0 dikalikan dengan 8 ditambah 13 ditambah 60 miliar ditambah 50 miliar ditambah 42 miliar lalu ditambah dengan 0,2 dikalikan dengan 10 miliar ditambah 10 ditambah 20 ditambah 55 miliar ditambah dengan 10 lalu ditambah dengan 0,5 dan dikalikan dengan 34 ditambah dengan 308 ditambahkan dengan 75 miliar dan ditambah dengan 1 dikalikan dengan 390 miliar ditambah 108 ditambah dengan 22 miliar lalu ditambahkan dengan 1,5 dikalikan dengan 10 miliar. Nah, hasil yang didapatkan itu 764,5 juta. Nah, nilai buku sederhana dari aset neracanya itu 1,215 juta. Nah, nilai yang disesuaikan dengan resiko kredit berdasarkan Basel 3-nya itu kita temukan sebesar 764,5 miliar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, terima kasih Anita atas pemaparannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai resiko kredit untuk aktivitas di luar neraca atau OBS yang disesuaikan. Perhitungan yang kita ketahui, kegiatan OBS ini merupakan tuntutan kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan. Dengan demikian, peraturan mensyaratkan bahwa modal ditahan tidak terhadap nilai nominal penuh dari barang-barang ini, tetapi terhadap jumlah yang setara dengan resiko kredit neraca yang mungkin ditimbulkan oleh sekuritas untuk lembaga penyimpanan. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari item OBS ini, pertama-tama itu kita harus mengubahnya menjadi sejumlah setara kas. Nah, perhitungan nilai resiko yang disesuaikan dengan aktivitas off balance sheet melibatkan beberapa pemisahan awal dari aktivitas ini. Secara khusus, perhitungan exposure resiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit akan berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan resiko kredit terutama untuk valuta asing dan suku bunga forward, opsi, dan kontrak pertukaran, di mana pertama-tama dapat mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari kontrak jenis jaminan OBS dan kontrak kontingensi dan kemudian kontrak derivatif atau pasar. Next. Resiko kredit untuk nilai aset yang disesuaikan dari kontrak jaminan kontingensi di luar neraca. Berdasarkan Basel 3, jaminan kredit langsung pengganti standby LC di sini yang diterbitkan oleh DI akan memiliki peringkat faktor konversi 100% atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula perjanjian jual beli kembali dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberikan peringkat faktor konversi 100%. Standby LC nantinya terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi kredit 20%. Sehingga surat kredit komersial terkait perdagangan standar dan akseptasi bankir yang dijual memiliki faktor sama yaitu sebesar 20%. Berdasarkan Basel 3, bobot risiko yang diberikan pada kontrak pinjaman kontingensi OBS adalah sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal. Next.
Ini merupakan contoh 20-2 untuk bagaimana cara menghitung off balance sheet contingent atau garansi kredit, garansi dari letter of credit dari resiko yang disesuaikan. Di sini kita melihat bagaimana aktivitas OBS dimasukkan ke dalam rasio berbasis resiko. Didapat juga bahwasannya kita dapat lihat dia memiliki selain memiliki 764,5 juta aset yang disesuaikan dengan resiko kredit di neraca, bank juga memiliki kontingensi atau jaminan OBS sebagai berikut. Ada yang pertama 80 juta komitmen pinjaman 2 tahun untuk perusahaan Amerika Serikat, 10 juta surat kredit siaga pengganti kredit langsung yang diterbitkan untuk sebuah perusahaan di Amerika Serikat, dan 50 juta surat kredit komersial yang diterbitkan untuk sebuah perusahaan. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah ubah nilai OBS menjadi setara kredit di neraca. Langkah pertama ini akan mengalihkan jumlah dolar yang beredar dari item-item ini untuk mendapatkan jumlah setara kredit dengan menggunakan faktor konversi atau CF yang mana tadi sudah dijelaskan di tabel 20-9. Nah, di sini untuk yang pertama, barang OBS-nya itu atau item OBS-nya ada komitmen pinjaman yang dimana nilai nominalnya itu 80 juta dikali dengan faktor konversinya 0,5 sehingga kredit jumlah yang setara itu menjadi 40 juta. Begitupun untuk perhitungan surat kredit siaga dan surat kredit komersial. Jadi jumlah kredit yang setara dari komitmen pinjaman SBLC dan LC itu sendiri berturut-turut adalah 40, 10, dan 10 juta. Di mana faktor konversi ini akan mengubah item OBS menjadi kredit yang setara atau item di neraca. Langkah yang kedua berikutnya menetapkan jumlah setara kredit OBS di kategori resiko. Di mana langkah kedua ini kita akan mengalihkan jumlah setara kredit dengan bobot resiko yang sesuai. Setiap kontraknya, jaminan kontingensi ini akan melibatkan perusahaan yang dimana nantinya masing-masing akan diberi bobot resiko sebesar 100%. Oleh karena itu, untuk item OBS, komitmen pinjaman, setara kreditnya tadi didapat hasil 40 juta, kemudian kita kali dengan bobot resikonya, yaitu 1. Dimana sehingga kita dapat resiko yang disesuaikan untuk jumlah asetnya menjadi 40 juta. Dengan demikian, nilai aset yang disesuaikan dengan resiko kredit bank dari kontingensi dan jaminan OBS adalah 60 juta. Next. Kemudian kita masuk ke resiko kredit untuk nilai aset yang disesuaikan dari kontrak pasar, off balance sheet, atau instrumen derivatif. Selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS, lembaga keuangan banyak terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS, futures, forward, opsi, swap, caps, dan kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk resiko suku bunga, resiko kredit, dan manajemen derivatif lainnya, dan manajemen risiko valuta asing dan alasan lindung nilai sebagai serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos lembaga keuangan ke resiko kredit pihak lawan, yaitu resiko bahwa pihak lawan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar pada posisinya. Kegagalan tersebut berarti bahwa ia harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak tersebut pada persyaratan yang kurang menguntungkan. Next. Di bawah aturan rasio modal berbasis resiko, perbedaan utama dibuat antara kontrak keamanan derivatif yang diperdagangkan di bursa dengan instrumen yang diperdagangkan di luar bursa, yaitu resiko kredit atau default dari derivatif yang diperdagangkan di bursa kira-kira itu 0 karena ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, bursa itu sendiri mengadopsi kewajiban pihak lain secara penuh. Namun, tidak ada jaminan seperti untuk kontrak yang disepakati secara bilateral atau kontrak bebas yang berasal dan diperdagangkan di luar bursa yang terorganisir. Berdasarkan Basel III, bank harus memiliki modal sebesar 2% kali persyaratan margin pada derivatif yang diperdagangkan di bursa.
di mana pembobotan resiko nominal 2% dimaksudkan untuk mencerminkan fakta bahwa resiko gagal bayar pada sekuritas derivatif yang diperdagangkan di bursa diasumsikan sangat rendah. Oleh karena itu, sebagian besar posisi berjangka dan opsi OBS hampir tidak memiliki persyaratan modal untuk DI, sementara sebagian besar forward swap. Next. Seperti kontrak kontingensi atau jaminan, perhitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS memerlukan pendekatan dua langkah. Yang pertama, menghitung faktor konversi untuk membuat jumlah yang setara dengan kredit, di mana di langkah yang pertama ini kita bisa melakukan dengan mengubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca dengan mengkonversi nilai nominal dari semua kontrak swap, forward, dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi setara kas, setara kredit, di mana jumlah setara kredit ini dibagi menjadi paparan potensial dan paparan saat ini. Paparan potensial merupakan resiko bahwa pihak lawan dari kontrak sekuritas derivatif akan gagal bayar di masa depan. Kemudian, untuk paparan saat ini, biaya penggantian kontrak sekuritas derivatif pada harga saat ini menjadi mengganti tarif atau harga awalnya dalam kontrak dengan kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua arus kas saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini. Next. Langkah yang kedua, tetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori resiko. Setelah sejumlah exposure saat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak, maka dia akan menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak. Dengan mengalihkan angka dolar dengan bobot resiko untuk menghasilkan jumlah kredit aset akhir yang disesuaikan dengan resiko kredit untuk kontrak pasar OBS. Di mana rumusannya itu total credit equivalent-nya itu dikali dengan bobot resikonya, yaitu bobot resikonya 1. Next. Kemudian untuk total resiko kredit dari aset yang disesuaikan berdasarkan Basel 1. Berdasarkan Basel 3, total aset yang disesuaikan dengan resiko kredit adalah dari aktivitas di neraca ditambah dari nilai kontingensi dan jaminan OBS yang disesuaikan dengan resiko, ditambah untuk nilai yang disesuaikan dengan resiko dari turunan OBS. Menghitung posisi modal berbasis resiko secara keseluruhan setelah menghitung aset tertimbang menurut resiko. Untuk lembaga penyimpanan, langkah terakhirnya adalah menghitung tier 1 dan rasio modal berbasis resiko total. Next. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penyangga konservasi modal. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk resiko kredit, Basel 3 akan memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode dari tekanan keuangan. Persyaratan penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi pendapatan, dividen yang dikurangi, kemudian pembelian kembali saham, dan bonus staf, di mana ini untuk mengurangi resiko bahwa tingkat modal mereka akan turun di bawah persyaratan minimum selama periode stres. Buffer konservasi modal harus terdiri dari modal CET1 dan disimpan secara terpisah dari persyaratan modal berbasis resiko minimum. Next. Ini ada tabel 2011 di mana mengenai buffer konservasi modal, tingkat rasio modal, dan rasio pembayaran maksimum.
Di sini ada bagian-bagiannya yang sudah dikategorikan berdasarkan model konservasi. Next. Penyangga model countercycle, di mana Basel III ini memperkenalkan penyangga model countercyclical yang dapat dinyatakan oleh negara manapun yang mengalami pertumbuhan kredit agregat berlebihan. Next. Di mana di sini tabel 20 strip 12 akan menjelaskan mengenai penyangga countercyclical, tingkat rasio modal, dan rasio pembayaran maksimum. Di sini dikategorikan berdasarkan penyangga countercyclical atau konversi modalnya. Next. Nah, bank penting secara sistemik global atau kita kenal sebagai GSIB, di mana GSB ini diidentifikasi menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh BIS berdasarkan pendekatan pengukuran indikator yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penularan internasional. Indikator pilihan untuk mengungkapkan dampak sistemik dari kegagalan bank daripada kemungkinan bahwa bank akan gagal. Indikator meliputi ukuran bank, keterkaitan, aktivitas lintas yurisdiksi atau global, kurangnya pengganti layanan mereka, dan kompleksitas untuk menentukan peringkat kepentingan sistemik global. Next. Ini merupakan tabel secara sistemik bank penting global, di mana dengan menggunakan metode ini tercatat 73 bank besar di dunia, dan data terakhir itu untuk setiap indikatornya BIS menetapkan 27 bank sebagai GSIB yang terdaftar. Di mana perlu diketahui jumlah GSIB ini dapat berubah dari waktu ke waktu yang mencerminkan perubahan dalam kepentingan sistemik bank. Sampel bank yang akan dinilai akan ditinjau setiap 3 tahun, dan BIS ini juga mengantisipasi perluasan biaya tambahan ke kelompok lembaga keuangan yang lebih luas. Next. Kemudian kita masuk mengenai rasio leverage, di mana di sini di Basel III memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan dan untuk bertindak sebagai backstop terhadap persyaratan modal berbasis resiko yang dijelaskan sebelumnya. Digambarkan oleh rumusan sehingga dapat leverage ratio sama dengan tier 1 kapital dibagi dengan total exposure, yang dimana total exposure ini merupakan on plus of balance sheets. Next. Resiko suku bunga, resiko pasar, dan risk-based capital. Dari perspektif peraturan, rasio modal berbasis resiko kredit cukup hanya selama lembaga penyimpanan tidak terkena suku bunga atau resiko pasar yang tidak semestinya, di mana ini beralasan bahwa rasio modal berbasis resiko hanya memperhitungkan kecukupan modal DI untuk memenuhi resiko kredit baik di dalam maupun di luar neraca, tidak diperhitungkan secara eksplisit, dan resiko insolvensi yang berasal dari resiko suku bunga, ketidaksesuaian durasi, dan resiko pasar yaitu mengenai perdagangan. Ada dua pendekatan, yang itu ada modal standar yang diusulkan oleh regulator dan model resiko pasar internal DI sendiri. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Trinurhayati. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke resiko operasional dan modal berbasis resiko. Basel II menerapkan penambahan modal untuk resiko operasional. Sebelum proposal ini, BIS telah berargumen bahwa eksposur resiko operasional dari DI telah ditangani secara memadai oleh resiko kredit yang disesuaikan dengan resiko sebesar 8%. Namun, peningkatan visibilitas resiko operasional dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong regulator untuk mengusulkan persyaratan modal terpisah untuk resiko kredit dan operasional. Seperti yang disebutkan,
BIS sekarang percaya bahwa resiko operasional cukup penting bagi DI untuk mencurahkan sumber daya untuk mengukur resiko tersebut dan untuk memasukkannya secara terpisah ke dalam penilaian kecukupan modal mereka secara keseluruhan. Nah, dalam dokumen konsultatif 2001 dan 2003, Komite Basel menguraikan 3 metode khusus di mana lembaga penyimpanan dapat menghitung modal untuk melindungi terhadap risiko operasional. Tinjauan tahun 2015 terhadap berbagai metode pengukuran risiko operasional tidak menghasilkan hasil yang diinginkan regulator. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 20-14 tentang bisnis BIS indikator komponen yang minat itu ada nilai absolut, pendapatan bunga dikurang beban bunga pendapatan fee plus biaya fee ditambah pendapatan operasional lainnya ditambah biaya operasional lainnya. Dan absolut atau laba dan rugi bersih pada trading books ditambah nilai absolut dikali laba dan rugi bersih pada banking book. Nah, pada tahun 2016 ini, BIS mengusulkan Standardized Measurement Approach atau SMA baru untuk menggantikan Basic Indicator Standardized and Advanced Measurement Approach untuk risiko operasional. Rangka kerja yang direvisi didasarkan pada pendekatan seluruh perusahaan yang menggabungkan ukuran risiko operasional berbasis laporan keuangan atau indikator bisnis, bisa disingkat BI. Berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan bruto, pendapatan sebagai indikator exposure risiko operasional, pendekatan Standardized Measurement Approach atau SMA juga menggunakan nilai absolut dan pendapatan bersih dari berbagai aktivitas. Hal ini mengharuskan bank untuk menahan modal terhadap risiko operasional bahkan di tahun-tahun di mana pendapatan negatif. Saat-saat inilah model yang dimiliki untuk melindungi dari kerugian dari risiko operasional lebih mungkin dibutuhkan. Next. Nah, selanjutnya pada metode SMA meningkatkan transparansi dengan menggunakan pendekatan yang akan sulit untuk digoyahkan. Akhirnya SMA meningkatkan komparabilitas pada modal di berbagai bank dengan mengurangi jumlah pendekatan yang tersedia. Selanjutnya ada kritik terhadap rasio modal berbasis resiko. Persyaratan modal berbasis resiko berusaha untuk yang pertama masukkan resiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal. Yang kedua, lebih sistematis memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset. Yang ketiga, memasukkan exposure risiko off balance sheet. Dan yang keempat, menerapkan persyaratan modal yang sama di semua DI utama di dunia. Next. Sayangnya, persyaratan memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan dalam mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama, bobot resiko. Nah, tidak jelas seberapa dekat kategori bobot resiko di Basel III mencerminkan resiko kredit yang sebenarnya. Misalnya, pinjaman hipotek perumahan memiliki bobot resiko antara 35 dan 200% di bawah Basel III. Secara harfiah, bobot relatif ini menyeratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek, pinjaman usaha diberikan bobot resiko 100% tunggal terlepas dari resiko bisnisnya. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat A3 diberikan bobot resiko kredit 1, seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat C3. Artinya, dalam kelas bobot resiko yang luas, seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas resiko kredit tidak diakui. Hal ini dapat menciptakan intensif yang merugikan bagi DI untuk mengejar pelanggan berkualitas lebih rendah, sehingga meningkatkan resiko DI. Yang kedua, ada bobot resiko berdasarkan klasifikasi resiko negara OECD. Yang ketiga, ada aspek portofolio. Yang keempat, ada kompleksitas yang berlebihan. Yang kelima, ada rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotek perumahan. Yang keenam, pilar 2 mungkin meminta terlalu banyak regulator. Dan yang ketujuh, leverage, likuiditas, dan kekhususan. Next.
Selanjutnya masuk kepada kebutuhan modal lembaga keuangan lainnya. Yang pertama ada perusahaan efek, tidak seperti aturan modal nilai buku yang digunakan oleh bank dan regulator barang bekas, persyaratan modal untuk pialang dealer yang diterapkan oleh aturan 15C3-1 SEC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Secara khusus, pialang harus mempertahankan hutang agregat terhadap modal bersih tidak lebih dari 1.500%, yaitu hutang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas. Yang kedua ada asuransi jiwa. Nah, pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema permodalan berbasis resiko. Revisi terakhir dari skema tersebut terjadi pada tahun 2011. Meskipun sifatnya mirip dengan yang diadopsi oleh bank dan thrift, skema ini lebih luas karena mencakup jenis resiko lainnya, meskipun persyaratan modal dikenakan di tingkat negara bagian. Mereka adalah sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner atau NAIC, dan ada model NAIC sebagai berikut. Next. Yang pertama, ada C0 sebagai resiko aset atau afiliasi. Resiko aset afiliasi adalah resiko gagal bayar aset untuk investasi afiliasi. Yang C1 ada resiko aset sebagai investasi yang mencerminkan resiko portofolio aset dari perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga ada C2 yaitu resiko asuransi. Resiko asuransi mencakup resiko perubahan yang merugikan dalam resiko kematian dan resiko morbiditas. Yang keempat ada C3 yaitu suku bunga, kredit, dan resiko pasar. Sebagian mencerminkan likuiditas kewajiban dan probabilitas atau kemudahan penarikannya seiring dengan perubahan suku bunga, kualitas kredit, dan resiko pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, itu C4 tentang resiko bisnis. Nah, kategori ini dibagi menjadi resiko bisnis dan resiko biaya administrasi. Resiko bisnis ditandai dengan C4A, resiko biaya administrasi C4B. Next. Selanjutnya, di tabel 20 strip 17 ini adalah tabel tentang pengawas tindakan untuk resiko modal dasar atau RBC, tingkat kehidupan dan properti korban atau PC penanggung. Itu ada tingkat tindakan perusahaan, tingkat tindakan pengaturan, tingkat kontrol resmi, dan level kontrol yang diamanatkan. Next. Asuransi properti korban. Persyaratan modal untuk asuransi properti korban atau PC sangat mirip dengan RBC. Industri asuransi jiwa diperkenalkan oleh NAIC pada tahun 1993 dan direvisi paling baru pada tahun 2011. Kecuali bahwa ada 8 kategori resiko, bukan 5 yang tadi saya sebutkan, termasuk 3 aset terpisah dari kategori resiko. Next. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis yang 8 jenis resiko dan perhitungan RBC untuk dibandingkan dengan total modal dan surplus perusahaan asuransi. Ada R0 sampai R7. Next. Nah, ini ada tabel 20 strip 19 modal berbasis resiko RBC, biaya untuk perusahaan khas. Perhitungan RBC mengasumsikan bahwa resiko R1 sampai R7 independen satu sama lain, yaitu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi di afiliasi PC atau resiko R0 diasumsikan berkorelasi sempurna dengan resiko bersih dari R1 sampai dengan R7 komponen. Jika total modal dan surplus perusahaan asuransi PC melebihi RBC yang dihitung, perusahaan asuransi dianggap memiliki modal yang cukup. Next. Yang terakhir ada ringkasan. Bab ini mengulas peran modal lembaga keuangan dalam melindungi
dari resiko kredit, suku bunga, dan resiko lainnya. Menurut teori ekonomi, modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban. Pada kenyataannya, regulator menggunakan aturan akuntansi nilai buku, sementara aturan kecukupan modal nilai buku memperhitungkan eksposur resiko kredit secara kasar. Aturan tersebut mengabaikan efek perubahan suku bunga dan eksposur suku bunga pada kekayaan bersih. Kami menganalisis aturan modal spesifik dan yang diusulkan yang diadopsi oleh regulator bank dan barang bekas, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas dan mendiskusikan masalah dan kelemahan mereka. Secara khusus, kami melihat bagaimana bank, barang bekas, PC, dan regulator asuransi jiwa sekarang menyesuaikan aturan modal berbasis nilai buku untuk memperhitungkan berbagai jenis resiko sebagai bagian dari pengenaan resiko kecukupan modal berbasis resiko. Akibatnya, persyaratan modal aktual di bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi PC, dan barang bekas bergerak lebih dekat ke persyaratan kekayaan bersih berbasis nilai pasar dari broker-dealer. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.